Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada praktikum konsep bahasa pemrograman untuk ini minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 sebelum kita minggu depannya insya Allah ujian MIT. Oke, melanjutkan yang lalu kita membahas tentang rekursif. Nah, tujuannya biar kita mengenali model-model rekursif. Jadi ini untuk insya Allah akan bermanfaat untuk misalnya Anda kedepannya ketemu dengan pola rekursif pada pemrograman yang lain. Kita bisa mengetahui karena kita sudah pernah mencoba. Jadi nanti ada rekursif kemarin sudah kita coba yang model biasa, kemudian yang tail. Nanti juga akan ada lagi model tree rekursif dan model memoization. Nah itu nanti dicoba pada mata kuliah yang lain. Sementara kita akan coba rekursif biasa dulu karena ini cuma untuk pengenalan saja. Nanti akan dipakai pada mata kuliah yang lain, terutama pada bagian ketika kita ingin melihat efisiensi Big O notation. Salah satu kegunaan Big O notation itu untuk mengetahui efisiensi dari program yang kita buat. Apakah dia bisa menghemat, karena efisiensi itu semakin bergantung pada kecepatan ya. Jadi semakin cepat dan semakin hemat memori. Nah itu nanti akan Anda pelajari pada bagian mata kuliah yang lain. Sekarang kita akan mengenai dulu bentuk-bentuk rekursifnya. Salah satunya yaitu sekarang kita lanjutkan lagi di bagian beberapa contoh soal untuk praktikum. Di sini ada beberapa pertanyaan 1-7, silakan Anda baca. Untuk jawaban yang pertama yaitu mencari totalis. Kita coba ini skripnya, define totalis sampai selesai. Terus kita cobakan execute, load total list dot list p. Terus seperti biasa diuji coba dengan membuat sebuah list baru. F, X, dengan nilai terserah ya, berapa saja boleh. Ya ini. Terus coba jalankan fungsinya, tulis X. Nah ini mencari nilai berapa jumlah elemen di dalam apa? Mencari jumlah elemen di dalam listnya. Kalau pakai length juga bisa sebentar ya. Length X sama 7 nilainya. Kemudian untuk trace, kalau mau melihat proses penghitungannya bisa menggunakan trace total list. Kalau kita jalankan total list, nanti kelihatan hasilnya. Jadi setiap langkahnya akan terlihat. Nah, ini adalah nilai base-nya tadi, yaitu 0. Nilai base-nya yang ini 0. Ini yang nilai base-nya 0. Oke, berikutnya membalik list. Sebenarnya fungsinya bisa pakai reverse pick. Nah ini kita membalik list. Kalau kita coba trace reverse bisa nggak ya, coba ya. Oh, tidak bisa. Kalau kita trace yang fungsi bawaan tidak bisa kita trace. Nah ini kita bisa cek juga untuk fungsi reverse. Kalau kita jadikan sebagai bentuk rekursif, tinggal di execute dulu ya.
balik list, execute, terus jalankan balik list egg. Nah, hasilnya akan sama dengan reverse yang fungsi reverse bawaan. Nah, ini kalau ini menggunakan rekursif. Itu adalah membalik list. Kalau mau melihat ininya, melihat prosesnya, bisa di trace. Ya, ini terlihat. Nah, ini adalah basisnya. Ini adalah basisnya. Jadi kalau nilainya 1, jadi lengthnya listnya 1 adalah, maka kembalikan lagi nilainya menjadi, nilai listnya menjadi D-nya sendiri, yaitu 2 di sini. Kalau jumlahnya cuma 1, maka nilainya kembalikan lagi nilainya menjadi D-nya sendiri. Ini adalah nilai basis. Nah, begitu cara membacanya. Untuk soal nomor 3 adalah berikutnya. Soal nomor 3, cek isi. Kita bisa coba juga cek isi. Nah, ini sudah cek isi. Terus kemungkinan kita coba cek misalnya apakah nilai 40 ada di dalam elemen list. Cek isi 40 di dalam list X. Apakah ada di 40, adakah nilai 40 di dalam list X? Nah, nilainya true, berarti ada. Oke. Misalnya coba kalau 400 ada tidak? Nah, kalau tidak ada, akan dikembalikan sebagai nil. Kalau mau di trace, kita bisa trace juga. Trace cek isi. Nah, ini cek isi. Kalau tidak ada, kembali ke nil. Tapi kalau yang ada, kita cek 40. Dia akan memeriksa, mengurangi satu persatu sampai ketemu kondisi CAR listnya sama dengan nilai X-nya. Atau bisa juga dengan fungsi yang lain, cara yang lain. Misalnya terus mencari 40. Ini cara yang lain, yaitu mencari satu persatu langkahnya. Nah, silakan dicoba, nanti diperhatikan perbedaannya yang bisa diperhatikan perbedaannya sebelah. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu cek ganjil, kita mengecek apakah di dalam scriptnya, di dalam list berikutnya cek ganjil untuk mengecek apakah di dalam list ada nilai yang ganjil. Bisa menggunakan, ini adalah salah satu contoh scriptnya. Nah, nanti bisa menggunakan salah satu fungsinya number p dan out p. Nanti silahkan dicek number p dan out p ini apa. Nah, ini cek ganjil. Kalau dia ganjil maka true gitu. Kalau tidak ganjil, kalau tidak maka lakukan eksekusi kembali fungsi tersebut. Kalau kita cek di sini cek ganjil X. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ketika dia mentrace, jadi dia trace-nya dari atas. Kalau yang ini aplikasinya, scriptnya untuk satu-satu sampai ketemu nilai yang ganjil. Berikutnya cari elemen. Kalau cari elemen itu fungsinya biasanya NTH.
NTH kedua misalnya, kedua dari list X itu 40. Nah, ini kedua kan. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini NTH itu dimulai dari 0. Nah, kita bisa juga menggunakan rekursif. Jadi kalau mau mengetahui proses di dalamnya pakai rekursif. Di load dulu seperti yang sebelumnya. Waduh. Ulangi. Load. Cari elemen, terus kita coba cari elemen ini ya, nilai misalnya 40 X kedua. Nah, 40 sama. Kalau misalnya dia 40 melebihi dari total elemennya, tadi akan mengeluarkan nilai error. Jadi ini kalau kita mencari elemen ketiga dari, misalnya mencari elemen ketiga dari list X, ini 3. Kalau kita trace, jadi ketika kita cari elemen yang ketiga, dia akan mengurangi dulu sampai mengurangi nilai sampai 0, baru kembalikan nilainya gitu. Nah, dia akan mengurangi n-nya sampai ke 0 dan mengurangi nilai mengurangi anggota listnya menggunakan perintah CDR. Jadi mengambil setiap listnya menggunakan CDR. Sampai 0, kembalikan nilai CAR-nya. Oke, untuk fungsi nomor 6 dan nomor 7 silakan Anda pelajari lagi sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan. Nah, nanti silakan Anda pelajari lagi. Kemudian untuk tugasnya, ini adalah the next steps. Misalnya ini menghapus semua member yang bernilai sama dengan X di dalam list. Atau menghapus member yang ada posisi N di dalam list. Jadi nanti keluarannya seperti yang salah satu contoh keluarannya seperti screenshot di bawah. Nanti silahkan Anda cari gimana caranya. Silahkan kalau bingung ya tinggal di googling saja, dicari, harusnya banyak, sudah banyak, tinggal Anda sesuaikan. Oke, demikian dari saya. Selamat belajar, selamat mencoba. Meskipun mungkin ada yang bisa langsung paham, tapi ada yang juga butuh beberapa waktu untuk memahaminya. Ya, yang penting dicoba-coba saja dulu. Terus pelan-pelan dipelajari setelah sambil nanti mencari tugas untuk ada 2 soal ini. Silahkan dicari tugasnya, terus nanti dikumpulkan skrip dan filenya di LMS. Demikian dari saya. Semua selamat mencoba dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.